Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Andi Fahri dengan NIM 1058411066522 dari kelas 6B mata kuliah IPPL. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Prediksi Kelulusan Siswa Menggunakan Metode Random Forest. Nah, eh, mengapa perlu kita prediksi kelulusan seorang siswa? Karena yang melatar belakanginya itu adalah banyak sekolah ingin tahu faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kelulusan siswa. Dengan bantuan machine learning, kita bisa membuat model prediksi dari data yang akan saya nanti tampilkan, data sebelumnya, dan saya menggunakan algoritma random forest karena akurasinya cukup tinggi dan mudah diinterpretasikan. Nah, eh, teman-teman semua tahu tidak, semua siswa bisa lulus tepat waktu. Nah, dari data yang ada, saya ingin bantu sekolah memprediksi siswa mana yang kemungkinan lulus dan kenapa dia tidak lulus. Jadi, apabila siswa ini semisal sudah semester masuk kelas, misalnya kelas 2 SMP, nah kita prediksi. Nah, apakah siswa ini kemungkinan nanti bisa lulus atau tidak? Nah, dari situlah kita olah, kita lihat datanya, apakah memang dia bisa lulus tepat waktu atau tidak. Tapi kalau dia tidak bisa lulus, nah apa yang akan diberikan oleh gurunya sehingga dia bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang baik. Nah, jadi di sini saya memperlihatkan programnya. Nah, di sini adalah saya menggunakan bahasa Python ya. Oke, terus saya jelaskan sedikit dulu lagi terkait tujuan dan ruang lingkup dari laporan ini atau apa yang saya ambil untuk saya presentasikan. Nah, tujuan dan ruang lingkupnya itu sendiri memprediksi kelulusan siswa berdasarkan data akademik dan non-akademik. Terus, menggunakan algoritma random forest dan decision tree. Nah, dan evaluasi model dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Jadi, saya pengen tahu teman-teman, dari data siswa yang ada, bisa tidak kita tebak siapa yang akan lulus, siapa yang tidak. Tujuan utamanya ya bantu pihak sekolah. Seperti itu. Nah, dataset yang saya gunakan itu, tunggu, eh, saya stop share ini dulu. Nah, nah. Oke teman-teman. Jadi ini adalah dataset yang digunakan untuk sini sudah terscreen kah? Ya. Jadi ini adalah dataset yang saya gunakan. Dataset ini berisi data siswa seperti nilai ujiannya, kehadirannya, tugasnya, sikap, serta prediksi awal status kelulusan siswa tersebut. Nah, fiturnya itu ada nilai akademik, sikap, dan beberapa data tambahan lah. Nah, label status kelulusan ini maksudnya dia ini lulus atau tidak lulus. Jadi datasetnya sederhana. Ada data nilai, kehadiran, dan status akhir siswa. Apakah lulus?
atau tidak. Jadi langkah pertama yang saya lakukan, saya memisahkan fitur X dan label Y. Nah, sesuai dengan yang diinginkan oleh dosen saya, yaitu split data menjadi 70% untuk training dan 30% untuk testingnya. Kenapa? Karena untuk tidak ada data kosong, jadi bisa langsung diproses. Nah, dan untuk pembuatan modelnya saya pakai random forest karena dia digabung dari banyak decision tree, jadi hasilnya lebih stabil dan akurat. Oke teman-teman, jadi seperti inilah data-datanya. Mungkin teman-teman bisa lihat, nanti saya jelaskan kenapa nol, kenapa satu, dan lain sebagainya. Karena bukan lain sebagainya sih teman-teman, tapi ini memang dia apakah ini menandakan lulus atau tidaknya ini angka ini. Nanti saya jelaskan di akhir-akhir video setelah saya jelaskan programnya. Oke, baik. Eh, kembali. Nah, oke. Baik, jadi pada program ini kita bisa lihat teman-teman. Nah, di sini langkah pertama itu data setnya dibaca. Nah, data setnya itu ini teman-teman. Dataset yang tadi yang saya perlihatkan di program CSV-nya, di Excel-nya. Nah, ini. Terus kita pisahkan fitur dan labelnya, status kelulusan dan status kelulusannya. Itu maksudnya angka nol dengan angka satu tadi. Split data seperti yang saya jelaskan tadi 70 banding 30. Model modelnya menggunakan model random forest karena sesuai dengan model yang saya ambil yaitu model random forest. Kemudian kita prediksinya. Terus lanjut ada evaluasi lanjutan. Nah, ini untuk menampilkan hasilnya teman-teman. Nanti bakalan muncul hasil dari akurasinya berapa, precisionnya berapa, rekalnya berapa, F1 skornya berapa. Nah, terus nanti akan muncul tabel koefisien matriksnya. Jadi dia seperti ada nanti lihat teman-teman ada FN, FP, FPN. Nah, seperti ini teman-teman. Dia ada TP, FP, TN, FN. Ini, ini adalah hasilnya teman-teman. Nah, tadi saya sudah jalankan ya. Nah, hasil evaluasi apa nih? Nah, dari hasil evaluasi model, evaluasi dengan eh, akurasi yaitu sebesar 96,67%. Kemudian presisinya 1,00, rekalnya 0,89 dan F1 skornya 0,94. Eh, tunggu teman-teman. Kota saya habis teman-teman. Ini untuk kita lihat perhitungan manualnya teman-teman. Saya perlihatkan dulu untuk perhitungan manualnya.
Kita ganti share screen-nya di laporan. Nah, nah, oke. Baik, teman-teman. Jadi di sini adalah kita lihat perhitungan manual metrik evaluasi sesuai dengan tadi eh, setelah kita jalankan matriksnya, matriks ini ya. Nah, ini matriksnya ada aktual tidak lulus, aktual lulus, prediksi tidak lulus, prediksi lulus. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi sebagian besar data dengan benar, hanya terdapat dua kesalahan prediksi dari total 60 data uji dengan akurasi 96,67%, precision 1,00, recall 0,89, F1 score 0,94. Nah, kemudian model ini memiliki precision sempurna 1,0 yang berarti semua prediksi lulus yang benar-benar akurat. Recall sebesar 0,89 menunjukkan bahwa sebagian kecil data siswa yang lulus tidak berhasil diprediksi dengan tepat. Kenapa? Nanti saya perlihatkan eh, hasil data awalnya dan setelah program itu saya jalankan. Jadi di program yang Python itu yang saya jalankan, dia itu menampilkan terlebih dahulu data awalnya, yaitu data yang saya dapatkan. Kemudian datanya setelah datanya ini setelah terprogram, nah disitulah kita lihat apakah angka nol atau angka satu ini akan berubah atau tidak. Nah itulah maksud dari angka nol dan angka satu. Nah nanti kalau misalnya nol nol itu berarti benar datanya, atau kalau misal dia angka satu terus angka nol berarti itu datanya salah. Makanya di sini fn-nya ada dua. Nanti kita buktikan teman-teman. Oke, kemudian mengenai perhitungan manualnya. Nah, kita lihat di sini, kelihatan. Nah, TP ini adalah perhitungan manual untuk akurasi. Nah, TP tambah TN berarti 16 ditambah 42 dibagi TP tambah TN tambah FP tambah FN sama dengan 16 tambah 42 dibagi 60. 16 tambah 42 ini hasilnya 58. Jadi 58 dibagi 60 sama dengan 96,67 atau bisa dibilang 0, kan ini dijadikan persen teman-teman. Nah, tapi kalau dia dalam koma-koma begitu dia itu 0,96 sekian. Tapi karena kita bulatkan jadi dan kita persenkan jadi 96,67%. Nah, kemudian precision. Nah, precision diambil dari mana? Dari TP dibagi TP tambah FP. Nah, TP-nya berapa? 16. TP-nya 16. Terus di di sini kan TP FP-nya 0. Berarti 16 16 tambah 0 16. Berarti 16 bagi 16 1. Kemudian rekal TP per bagi TP tambah FN. FN-nya berapa? 2 karena ada dua data yang tidak sesuai seperti itu. Berarti 16 tambah 2 eh, sama dengan 18. 16 dibagi 18 hasilnya 0,89. Nah, F1 skornya sama dengan 2 dikali precision dikali recall dibagi precision tambah recall. Nah, ini kita ambil dari mana? Dari ini teman-teman. Untuk jumlahnya yang tadi. Untuk di precisionnya berapa? Nah, precisionnya itu satu ya. Nah, ini precisionnya satu. Nah, precisionnya satu. Terus rekalnya 0,89. Terus di sini ini adalah pembedanya teman-teman. Ada kali dengan tambah. Kan sama. Nah, setelah ini dikalikan dan ini ditambahkan, ini
kali 2 lagi dan hasilnya 0,94. Nah, jadi TP-nya 42, FP-nya 1, TN-nya 16, FN-nya 1. Nah, kita kembali ke programnya. Nah, di program yang saya buat ini, nah, kita bisa melihat eh, fitur importance atau nilai ujiannya. Nah, nilai ujiannya itu 0,2794, 0,1501, tugasnya 0,2957, terus sikapnya 0,2749. Nah, file hasil prediksi kelulusan CSP berhasil disimpan. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwasanya setelah ini kan dataset ini yang dibaca teman-teman. Nah, setelah programnya dijalankan, maka muncul ini hasil prediksi kelulusan CSP. Nah, tak bertambahkan prediksinya. Nah, bukan ada label sebenarnya. Kan ini dari awalnya itu status kelulusan. Kita lihat. Nah, status kelulusannya itu oh, ini random teman-teman. Nah, ini kan data data ini ya. Kita lihat tak 80 ini 84 100 87 20,2. Nah, kita lihat di datasetnya paling atas. Oh, ternyata bukan. Nah, kita lihat hasil prediksinya teman-teman. Nah, ini kan label sebenarnya di awal itu dia nol. Terus prediksinya itu nol. Nah, arti dari 0,0 ini yaitu true negatif. Kenapa? Artinya siswa sebenarnya tidak lulus sama dengan nol dan diprediksi tidak lulus sama dengan nol. Eh, interpretasinya prediksi model benar dan negatif. Contoh siswa tidak lulus dan model juga memprediksinya demikian, yaitu model random forest memprediksinya juga tidak lulus siswa ini. Nah, kemudian untuk 1,1. Jadi ini label sebenarnya satu, terus diprediksinya satu. Nah, dia ini true positif. Kenapa? Artinya siswa sebenarnya lulus dan diprediksi lulus. Nah, contohnya seperti siswa memang lulus dan modelnya berhasil memprediksi si siswa ini dengan benar, yaitu dengan lulus. Kemudian mana lagi yang beda? Nah, ini 1,0. Nah, artinya
Ini itu false negatif. Kenapa? Sebenarnya si siswa ini lulus, tetapi diprediksi tidak lulus, makanya nol. Nah, si siswa sebenarnya ini lulus satu, terus diprediksi tidak lulus nol. Nah, jadi contoh ini itu cukup berisiko sebenarnya karena siswa yang sebenarnya lulus tetapi tidak terdeteksi oleh model. Jadi kalau nol itu diprediksinya nol itu tidak lulus, satu itu lulus. Itu. Dan ya. Nah, terus tadi kenapa di programnya itu ada false negatif atau dalam kurung FN2 karena kita lihat di hasil prediksinya. Nah, mana? Nah, ini label sebenarnya dia itu lulus, tapi diprediksinya dia itu tidak lulus. Ini satu, terus ini lagi dua. Dia cuma ada dua. Jadi itulah model yang saya ambil untuk memprediksi kelulusan. eh jadi dari sini kita bisa lihat nilai dan kehadiran itu sangat mempengaruhi kelulusan. Jadi bukan cuma sekedar nilai. Jadi untuk teman-teman di sini tolong diperhatikan dengan baik karena baik siswa maupun mahasiswa itu masih saja menganggap remeh yang namanya tugas. Padahal tugas itu adalah sumbernya nilai, baik itu dari nilai mata kuliah maupun nilai sikap. Nah, kita memang harus diajarkan sopan santun. Nah, terlebih-lebih kehadiran. Nah, seorang siswa eh, juga memang masih sering yang namanya bolos. Nah, apalagi ini yang mahasiswa. Kenapa saya sebut mahasiswa? Karena saya memang juga mahasiswa dan biasanya saya juga terlambat bangun karena saya begadang. Nah, jadi mohon teman-teman untuk dikurangi begadangnya supaya kehadirannya itu maksimal karena memang sangat mempengaruhi nilai. Jangan di akhir baru komplain seperti itu teman-teman. Jadi, untuk kesimpulan dan saran pada model saya kali ini atau prediksi menggunakan model random forest yaitu memprediksi kelulusan siswa. Kesimpulannya itu model ini berhasil memprediksi keseluruhan dengan akurasi tinggi. Nah, faktor terpenting nilai akademik, kehadiran, dan perilaku. Jadi, tiga hal ini teman-teman yang sangat penting, yaitu nilai akademik, kehadiran, dan perilaku. Karena ada pepatah yang mengatakan dalam bahasa Makassar atau bahasa orang orang Sulsel yaitu taruh ada, taruh gaul. Jadi mungkin teman-teman bisa cari sendiri artinya itu apa. Jadi memang kita itu harus memiliki adab, perilakunya kita memang harus sopan santun. Itu memang sudah diajarkan dari sejak dini, memang harus wajib diajarkan dari sejak dini supaya memang itu bisa menunjang juga untuk keberhasilannya teman-teman. Dan saran saya mungkin dari dataset saya itu bisa diperluas lagi, bisa ditambahkan apakah seperti itu, terus menambahkan fitur seperti latar belakang ekonomi atau kegiatan ekstrakurikuler. Karena kenapa? Biasanya itu juga dari guru-guru saya, dia melihat siswa ini apakah dia aktif di ekstrakurikulernya atau tidak. Dia juga mengambil dari situ.
Oke, teman-teman. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk kedepannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.